pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Agar supaya, kan ini ternyata cabur ini bertanya-tanya kasihan, kapan ini? Karena mereka juga itu sudah TC, sudah mempersiapkan dalam punya kelengkapan. Yang pertama, bisa untuk tempat melaksanakan bimbingan terhadap klaim ke masyarakat. Bimbingan apa saja nanti bisa berpusat. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Cape Town. Sari berita penting, KONI Bau-Bau meminta pemerintah kota Bau-Bau untuk mencairkan dana hibah cabang olahraga. Balai Pemasyarakatan harapkan dukungan pemerintah daerah untuk membangun rumah singgah. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Rabu 12 November 2022 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 11 November 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 6.247 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.550.448 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 4.139 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.343.520 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 46 jiwa, sehingga total meninggal dunia menjadi 159.035 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. KONI Kota Bau-Bau meminta Pemkot Bau-Bau mencairkan dana hibah untuk keperluan cabang olahraga pada perhelatan Porprov Sultra ke-14. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Agar supaya, kan ini ternyata cabur ini bertanya-tanya kasihan, kapan ini? Karena mereka juga itu sudah TC, sudah mempersiapkan dalam punya kelengkapan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bau-Bau meminta pemerintah Kota Bau-Bau mencairkan dana hibah untuk keperluan cabang olahraga pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Porprov Sultra ke-14 yang tersisa 15 hari lagi. Ketua KONI Bau-Bau Laude Suhardi mengungkapkan terkait persiapan Porprov Sultra yang menjadi gawean KONI Bau-Bau telah dirampungkan, pihaknya tinggal menunggu Pemkot menerbitkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD sebesar 5,5 miliar rupiah untuk kebutuhan cabur, ofisial dan pendukungnya. Tapi menyangkut persiapan, pasti kami siap. Semua sudah tersusun rapi semua. Dan kita sekarang lagi mengadakan pendekatan terhadap pemerintah untuk menerbitkan NPHD. Agar supaya, kan ini ternyata cabur ini bertanya-tanya kasihan, kapan ini? Karena mereka juga itu sudah TC, sudah mempersiapkan dalam punya kelengkapan. Untuk NPHD, dana yang akan digelontorkan oleh pemerintah itu 5,5 miliar. Dikatakan Soehardi, 39 cabur yang dipertandingkan pada Porprov Sultra ke-14 akan diikuti Kota Bau-Bau. Meski begitu, pihaknya memperkirakan ada 10 cabur yang diharap dapat mendulang medali emas berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kita ada klasifikasinya dengan pengalaman yang lalu, itu 10 cabur yang akan kemungkinan memberikan nilai perolehan emas. 10 ya, contohnya seperti dayung, terus selam, takraw, bela diri, renang, futsal, biliar, dan kemungkinan juga golf.
Soehardi mengatakan pada Porprov Sultra ke-14, 18 cabur setengah akan dipertandingkan di Bau-Bau dan selebihnya di Kabupaten Buton. Kemudian untuk cabur golf dipertandingkan di Kabupaten Kolaka dan cabur softball di Kota Kendari. Kita mendapatkan porsi itu 18,5. 18,5 kenapa? Karena ada khususnya cabang atletik itu kita mendapatkan lempar lembing, lempar cakram, terus lari 100, 200, 500 sampai 1000. Selebihnya itu berada di Kabupaten Buton. Yang 2000, 3000. Karena pertimbangannya begitu dari pihak provinsi mengingat kalau jarak jauh apa semua untuk putar Kota Bau-Bau ini banyak tikungan, banyak kendaraan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Balai Pemasyarakatan harapkan dukungan pemerintah daerah membangun Gria Abipraya atau rumah singgah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Woode Nurliani. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau mewacanakan pembangunan rumah singgah Gria Abipraya. Rumah singgah tersebut merupakan program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menginstruksikan Bapas harus memiliki Gria Abipraya sebagai pusat kegiatan klien pemasyarakatan. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani mengungkapkan rumah singgah tersebut diperuntukkan sebagai wadah pembimbingan para klien Bapas, utamanya mereka yang berada di luar kabupaten kota, mengingat wilayah Bapas terdiri dari 8 kabupaten yang mayoritas dipisahkan oleh lautan. Selama ini, kata Sri Mariani, para klien dan keluarganya yang berasal dari luar daerah yang akan membimbing selalu ditampung dan menginap di rumah jabatan. Di sisi lain, rumah singgah tersebut akan menjadi pusat galeri dan penampungan berbagai hasil karya para ex-napi, baik berupa makanan hingga kerajinan. Yang pertama, bisa untuk tempat melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakat. Bimbingan apa saja nanti bisa berpusat ke situ ya, jadi tidak kemana-mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bisa dijadikan nanti rumah singgah, apalagi kalau di Bapas Bau-Bau itu kan pulau-pulau, jadi kasihan kalau ada penyerahan klien dari lapas itu, kasihan kalau dia menginap kemana-mana. Jadi kadang biasanya kami tampung, kami tampung di Rujak untuk sambil menunggu ada jadwal kapal, itu tujuannya. Lanjut Sri, pihaknya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kota Bau-Bau dalam penyiapan lahan ataupun aset gedung tak terpakai untuk diserah terimakan ke Bapas sebagai rumah singgah. Besar harapan saya, nanti saya akan coba koordinasi lagi untuk cita-cita kami untuk Bapas Bau-Bau, terutama bisa menjalankan program dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu sendiri. Hingga 1 November 2022, data klien pemasyarakatan dari 9 daerah di wilayah Kepulauan Buton dan Daratan Muna mencapai 516 orang. Dari 516 tersebut terdiri dari 230 asimilasi rumah dan 276 klien dengan klasifikasi cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memikirkan penambahan kapasitas tempat pemrosesan akhir TPA Wakonti. Pasalnya daya tampung area pembuangan sampah yang ada saat ini sudah semakin menipis. Pemkot Bau-Bau kini tengah menyusun detail engineering design optimalisasi TPA Wakonti zona C. Wali Kota Bau-Bau Leode Ahmad Monianse mengatakan pengoptimalan kapasitas lahan TPA saat ini merupakan salah satu cara paling efektif dan efisien untuk mengatasi keterbatasan lahan dan produksi sampah yang tinggi. Sebab untuk membuat TPA baru maka akan butuh biaya mahal, itu pun belum tentu disetujui masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Rahmat Tuta menuturkan penyusunan DED optimalisasi TPA Wakonti zona C itu melibatkan tenaga ahli dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Aspek kajiannya antara lain kelembagaan, regulasi, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KONI Kota Bau-Bau meminta Pemkot Bau-Bau untuk mencairkan dana hibah cabor.
Balai Pemasyarakatan harapkan dukungan pemerintah daerah untuk membangun rumah singgah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.